Oke, selamat datang kembali ya. Untuk slide-slide sebelumnya, saya rasa cukup jelas. Ini dari Pak Parnyo, kemudian yang saya mau tambahkan itu yang SKP. SKP yang huruf besar semua itu artinya Surat Ketetapan Pajak. Ya, disingkat. Nanti akan saya narasikan di akhir mengenai SKP. Sekarang kita ke sini dulu. Menurut ajaran material, hutang pajak timbul dengan sendirinya karena undang-undang. Timbulnya hutang pajak apabila sudah memenuhi syarat-syarat objektif dan syarat-syarat subjektif pajak terhutang dan saat berkewajiban membayar pajak menurut undang-undang. Menurut ajaran formil, nanti di next slide ya bisa dilihat, hutang pajak timbul apabila sudah ada ketetapan pajak yang menetapkan besarnya pajak terhutang untuk seseorang atau untuk suatu peristiwa dan masa pajak periodenya tuh tertentu. Ketetapan tersebut dapat berupa ketetapan pajak, ketetapan keberatan, ketetapan pengurangan, atau surat tagihan pajak. Ketetapan pajak berfungsi menimbulkan hutang pajak, menentukan besarnya pajak, dan memberitahukan besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak serta sebagai penagihan pajak pasif. Timbulnya hutang pajak nanti bisa dilihat juga ya di slide-slide sebelumnya. Ini saya narasikan di slide ini saja karena sesuai dengan halaman buku. Timbulnya hutang pajak yang pertama memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai ketentuan undang-undang berdasarkan self-assessment terhutang pajak. Yang kedua berdasarkan SKP atau STP atas hasil pemeriksaan ditetapkannya besarnya pajak terhutang yang masih harus dibayar. Timbulnya hutang pajak berdasarkan putusan pengadilan. Hapusnya hutang pajak ada 5. Yang pertama dibayar dengan setoran pajak ke kas negara. Yang kedua dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak. Yang ketiga dibayar melalui permohonan pemindah bukuan. Yang keempat dikurangi atau dihapuskan berdasarkan keputusan keberatan, ketetapan permohonan pengurangan atau penghapusan, atau juga putusan pengadilan pajak. Dan yang kelima karena daluarsa. SPPT adalah surat pemberitahuan pembayaran pajak terutang. Memang biasanya terdapat pada PBB. Ini akan saya bacakan ya dari Google. SPPT adalah surat pemberitahuan pajak terhutang. Surat keputusan dari Kepala KPP terkait mengenai pajak terhutang yang harus dibayarkan dalam 1 tahun. Menerima SPPT PBB berarti tahun pajak sudah datang gitu maksudnya. Surat ketetapan pajak SKP dengan huruf besar semua atau surat keputusan S besar KP kecil. Yang pertama kita akan membahas surat ketetapan pajak SKP hurufnya besar semua ya. Pada prinsipnya SPT yang dilaporkan wajib pajak adalah sudah benar dan yang sebenarnya. Kalau yang dilaporkan dalam SPT adalah yang tidak benar atau tidak lengkap, baik karena kealpaan maupun karena disengaja, dapat dikenakan pidana paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Kemudian, apabila ada pemeriksaan yang dilakukan terhadap surat pemberitahuan yang dilaporkan oleh wajib pajak, harus diberitahukan pula hasil dari pemeriksaan tersebut yang namanya SKP.
Jadi SPT dibalas dengan SKP. Fungsinya memberikan kepastian hukum berapa besar pajak terhutang dan pajak yang masih harus dibayar menurut hasil pemeriksaan tersebut. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan indikasi kuat perlakuan tindak pidana, akan ditindaklanjuti dengan mengusut lebih lanjut. Maka prosesnya tidak lagi sebagai bagian dari administrasi berdasarkan Undang-Undang KUP. Oleh karenanya tidak diterbitkan surat ketetapan pajak tetapi dibuat laporan sebagai dasar tindak lanjut dengan memeriksa bukti permulaan dan penyidikan untuk proses selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang KUHAP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hasil pemeriksaan atas SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak dapat berupa SKPKB, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar apabila pajak terhutang lebih besar daripada pajak yang sudah dibayar. Yang kedua, SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar apabila pajak terhutang lebih kecil dari pajak yang sudah dibayar. Yang ketiga, surat ketetapan pajak nihil, SKPN, yaitu pajak terhutang sama besarnya dengan pajak yang sudah dibayar. Kemudian yang keempat, SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan apabila dilakukan pemeriksaan lagi terhadap SPT-nya, SPT wajib pajak yang sudah pernah diterbitkan SKP-nya. Ya, huruf-huruf tadi semua huruf kapital semua. Keempat macam surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan tersebut disingkat dengan SKP untuk membedakan dengan surat keputusan pajak lain yang S besar, KP-nya kecil ya. Terhadap keputusan atau ketetapan yang memberitahukan hasil pemeriksaan pajak terhutang, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN, atau surat keputusan keberatan, itu tetap panduannya SPT-nya wajib pajak. Kemudian, fungsi ketetapan pajak yang pertama untuk memberikan kepastian hukum, dasar menetapkan kadaluarsa, dan dasar penagihan surat paksa. Poin pertama. Poin kedua, koreksi jumlah pajak. Jumlah pajaknya wajib pajak gitu maksudnya ya. Yang ketiga, sarana mengenakan sanksi. Yang keempat, sarana menagih pajak. Yang kelima, sarana mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Yang keenam, sarana memberitahukan jumlah pajak terhutang. Kemudian ini ada pasal-pasalnya ya. SKPKB ada di pasal 13. Ini Undang-Undang KUP ya. Kemudian SKPKBT pasal 15, SKPLB pasal 17, SKPN pasal 17A, dan STP atau surat tagihan pajak ada di pasal 14. Sebentar, saya lihat dulu lanjutannya. Oke, kalian cukup sampai situ saja taunya. Bagian yang penting bisa menyebutkan saja SKP itu ada jenisnya apa saja gitu. Oke, mengenai reformasi perpajakan bisa dilihat juga di catatan saya ya. Ini akan saya sertakan foto-foto dari buku persis tanpa saya kurangi mengenai reformasi perpajakan ditambah catatan dari saya ya, ada di situ. Kemudian untuk minggu depan itu karena saya juga mengurus KKL,
dalam bentuk webinar. Jadi untuk minggu depan akan saya beri soal ya mengenai ini menghitung PPh. Ya, saya sudah berikan catatan juga. Silahkan dikerjakan lalu di-upload pada saat jam kuliah ya. Jadi waktu mengerjakannya itu sama dengan waktu kuliah. Ya, karena hitung-hitungan maka boleh sama teman-teman sekelasnya dibahas, boleh pakai kalkulator, boleh. Yang penting jawabannya benar gitu ya. Kemudian pesan saya, meskipun saya izinkan untuk um, bersama teman-teman ngerjainnya bareng-bareng, tapi mohon dimengerti ya cara menghitungnya karena ini nggak sulit kok, gampang kan sudah saya jabarkan cara menghitungnya. Oke, terima kasih, selamat belajar dan sampai ketemu di soal PPh minggu depan.